Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Amelia dan teman-teman saya ada Ataha, Aris, Agnes, dan Aruma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peradaban awal masyarakat Indonesia. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu zaman praksara ini adalah manusia itu belum mengenal tulisan. Jadi zaman dimana manusia belum mengenal tulisan yang ditandai dengan belum ditemukannya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Periode ini juga cara hidupnya masih dengan cara berburu dan mengambil bahan makanan yang tersedia di alam. Nah, untuk zaman praksara ini berakhir semenjak manusia itu sudah mengenal tulisan. Di Indonesia sendiri, manusia mengenal tulisan pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi yang dibuktikan dengan adanya penemuan yupa peninggalan kerajaan Kutai di Muara Kaman, tepatnya di Kalimantan Timur. Yaitu ada konsep diakronis dan konsep sinkronis. Konsep diakronis sendiri dibahas mengenai kajian-kajian sejarah berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Sedangkan konsep berpikir secara sinkronis berarti periode praksara dapat dikaji secara luas dari berbagai sudut pandang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kepercayaan. Yang selanjutnya, proses migrasi awal menunjukkan bahwa populasi kepulauan Indonesia berasal dari bangsa Australoid dan Mongoloid. Setelah itu datang lagi gelombang migrasi kedua, yaitu dari bangsa Austronesia yang berasal dari Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan di sekitar Hulu untuk mencari pemukiman baru di Nusantara. Nah, perpindahan dari Yunani ke Nusantara dilakukan dalam 2 gelombang. Yang pertama ada gelombang pertama melalui 2 jalur utama. Jalur yang pertama yaitu melewati Yunan, lewati Siam, Malaya, dan Sumatera. Yang terkenal melewati jalur barat dan selatan. Selanjutnya, jalur kedua dari Yunan, Vietnam, Filipina, kemudian masuk ke Indonesia melalui wilayah Sulawesi. Tepatnya melalui jalur timur dan utara. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia ini sering dikenal dengan sebutan Proto-Melayu atau Melayu tua. Mereka adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama. Nah, selanjutnya ada gelombang kedua. Pada kurun waktu sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi, terjadi gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke Nusantara, yaitu bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu. Nah, bangsa Melayu Muda ini memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunan, Vietnam, Semenanjung Malaya, dan akhirnya ke seluruh Nusantara. Dari segi kebudayaan, bangsa Melayu Muda lebih berkembang daripada bangsa Melayu tua atau Proto Melayu. Nah, selanjutnya pertama ada masa berburu dan meramu. Nah, ciri-ciri atau corak kehidupan manusia pada zaman atau masa berburu dan meramu yaitu kehidupannya masih berpindah-pindah. Tempat tinggalnya itu masih berpindah-pindah atau nomaden, dan makanan yang diperoleh itu sepenuhnya tergantung dari persediaan alam atau food gathering. Dan tempat tinggalnya pun di hutan dan di gua-gua yang dekat dengan sumber air, dan hidupnya itu masih berkelompok. Alat-alat kehidupannya pun masih terbuat dari batu, tulang, dan kayu yang masih sederhana. Yang selanjutnya ada masa bercocok tanam. Nah, corak kehidupan manusia pada masa bercocok tanam, hidupnya itu sudah menetap, terbuat dari rumah-rumah sederhana. Nah, selanjutnya hidupnya dalam kelompok. Mereka juga sudah ada pemimpin yang mengatur masyarakat, sudah pandai dalam menghasilkan bahan makanan sendiri, memasak sendiri, sudah pandai membuat alat-alat kehidupan, dan tentunya
dalam masa ini itu ada yang namanya mulai mengenal perdagangan barter dan mulai mengenal pelayaran. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga ada corak kehidupan zaman perundagian. Nah, pada zaman ini corak kehidupan masyarakat hidupnya sudah sangat teratur dan tetap, dan masyarakatnya teratur dengan kerajaan-kerajaan. Masyarakatnya juga punya keahlian mengolah logam, dan juga ada pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam perdagangan juga ada alat tukar dalam perdagangan. Nah, dalam hal pelayaran pun mereka sangat berkembang, begitupun dengan perdagangan sangat berkembang, dan cara pertanian itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Agnes. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembabakan masa praaksara di Indonesia. Yang pertama, zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Berdasarkan temuan arkeologis, geologis, dan paleontologis, zaman Batu Tua diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun. Yang pertama, penguasaan teknologi zaman Batu Tua. Selama kurun waktu tersebut, manusia hanya menggunakan alat-alat yang paling dekat dengan lingkungan hidup mereka seperti kayu, bambu, dan batu. Mereka menggunakan batu yang masih kasar untuk berburu binatang. Pada saat itu, batu juga berfungsi sebagai kapak yang digenggam untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kondisi sosial zaman Batu Tua. Kehidupan manusia pendukung zaman ini masih nomaden atau berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kepindahan mereka bergantung pada daya dukung alam berupa ketersediaan bahan makanan, terutama binatang buruan. Jika binatang buruan dan bahan makanan yang diambil dari hutan sudah habis, maka mereka akan mencari dan berpindah ke tempat yang lebih subur. Kegiatan seperti ini disebut peradaban food gathering atau pengumpulan makanan tahap awal. Manusia pendukung zaman Batu Tua. Berdasarkan temuan arkeologis, beberapa jenis manusia purba yang mendukung peradaban ini diantaranya Pithecanthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo wajakensis. Hasil-hasil kebudayaan zaman Batu Tua. Benda-benda yang diperkirakan berasal dari zaman Batu Tua banyak ditemukan di Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Ciri utama kebudayaan Pacitan adalah alat-alat dari batu bentuknya tidak bertangkai atau disebut kapak genggam. Kapak tersebut berfungsi sebagai alat penetak. Alat-alat tersebut diperkirakan digunakan manusia jenis Pithecanthropus erectus. Kebudayaan Ngandong menghasilkan alat-alat yang terbuat dari tulang binatang dan kapak genggam dari batu. Yang kedua, zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Kehidupan sosial zaman Batu Tengah. Ciri utama peradaban zaman ini adalah manusia pendukungnya telah bertempat tinggal menetap. Diperlukan waktu ribuan tahun untuk mencapai taraf hidup menetap. Para ahli purbakala menyebutkan bahwa zaman ini berlangsung kurang lebih 20.000 tahun silam. Manusia pendukung zaman ini juga bertempat tinggal di gua yang disebut peradaban Abruzos Rock. Hasil kebudayaan zaman Batu Tengah. Alat-alat yang digunakan manusia pendukung masa Mesolitikum mendapat pengaruh dari alat-alat yang sama di daratan Asia. Ciri utama kehidupan zaman ini adalah peninggalan sampah dapur yang disebut Joken Modinger. Peradaban ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera dari Aceh sampai Sumatera bagian tengah. Keberadaan teknologi zaman Batu Tengah. Dari tempat sampah dapur tersebut ditemukan juga kapak genggam yang disebut pebble. Mereka menggunakan batu pipih dan batu landasan untuk menggiling makanan serta membuat cat yang diperkirakan ada kaitannya dengan kepercayaan mereka. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perempuan bekerja di rumah dan mendidik anak serta menyiapkan makanan. Adapun laki-laki dewasa berburu binatang dan menangkap ikan. Manusia pendukung zaman Batu Tengah. Manusia pendukung peradaban Mesolitikum merupakan campuran bangsa-bangsa pendatang dari Asia. Manusia pendukung peradaban Mesolitikum juga menggunakan flakes dan mikrolit atau batu-batu pipih, segitiga, dan trapesium yang ukurannya kecil. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Saudara Aris. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Ciri utama zaman Batu Muda adalah manusia telah menghasilkan makanan atau food producing. Menurut Dr. R. Sukmono, ahli arkeologi Indonesia,
Perubahan dari food gathering ke food producing merupakan satu revolusi dalam perkembangan zaman praaksara Indonesia. Manusia pendukung peradaban ini sudah bertempat tinggal menetap, bercocok tanam, beternak, mengembangkan perikanan. Dengan kata lain, telah mengembangkan kebudayaan agraris walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Manusia pendukung zaman ini membuat kerajinan, membuat aturan hidup bersama dalam satu komunitas. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum ialah Proto-Melayu. Proto-Melayu ini hidup pada 2000 sebelum Masehi. Prototipe manusia Proto-Melayu sekarang masih dapat ditemukan pada ciri-ciri fisik suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Hasil kebudayaan dan peradaban manusia ini yang relatif sudah lebih maju daripada zaman Mesolitikum. Benda-benda yang berasal dari zaman batu muda dikembangkan menjadi peralatan yang lebih halus. Pada masa ini sudah mulai muncul adanya kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang disebut animisme dan dinamisme. Hal ini dapat dilihat dari adanya peninggalan yang terkait dengan upacara ritual. Kemudian zaman batu besar atau megalitikum. Berdasarkan hasil temuan arkeologis, zaman megalitikum diperkirakan berkembang sejak zaman batu muda sampai zaman logam. Ciri terpenting pada zaman ini adalah manusia pendukungnya telah menciptakan bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Bangunan-bangunan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan mereka diantaranya menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, dan arca. Masyarakat pendukung peradaban zaman batu besar percaya kepada nenek moyang yang kali pertama mendirikan kampung tempat tinggal mereka. Untuk menghormati para nenek moyang tersebut, mereka mendirikan menhir yang berupa tiang atau tugu. Mereka mendirikan dolmen atau meja batu sebagai tempat meletakkan sesaji untuk arwah nenek moyang. Mereka juga membuat arca batu sebagai simbol nenek moyangnya dengan tujuan yang sama. Kemudian zaman logam, kurang lebih 10.000 tahun silam. Biji logam mungkin sudah ditemukan pada zaman batu tua, sementara pengetahuan untuk meleburnya menjadi lempengan logam baru terbentuk pada zaman berikutnya. Adapun kemampuan melebur serta membuat alat-alat yang lebih fungsional baru tercipta setelah kepandaian membuat alat-alat dari batu mencapai pundaknya. Namun, tradisi penggunaan alat dari batu pun terus dipertahankan bersamaan dengan tradisi penggunaan alat dari logam. Melalui proses evolusi, peradaban praaksara Indonesia mengenal zaman logam, suatu zaman yang lebih maju dibandingkan dengan zaman batu. Dengan peralatan logam, kehidupan bisa berjalan lebih baik, usaha pertanian lebih produktif, atau bisa memberi hasil. Manusia pendukungnya ialah Daudro Melayu yang hidup pada kurang lebih 300 sebelum Masehi. Yang pertama yaitu animisme, adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda. Manusia purba percaya bahwa roh nenek moyang masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik. Yang kedua yaitu dinamisme, adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Yang ketiga yaitu totemisme, adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau. Hewan yang dianggap suci juga bisa berasal dari mimpi. Misal, seseorang memimpikan kura-kura, maka hewan suci yang dipujanya adalah kura-kura. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adha. Terima kasih kepada Mas Aris. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang barang-barang peninggalan sistem kepercayaan zaman praaksara. 1. Menhir adalah tiang atau tugu batu yang berfungsi sebagai
prasasti, dan melambangkan kehormatan arwah nenek moyang. 2. Dolmen adalah meja batu untuk meletakkan sesaji. 3. Peti kubur batu adalah lempeng batu besar berbentuk kotak persegi panjang berfungsi sebagai peti jenazah. 4. Sarkofagus adalah batu besar yang dipahat untuk berbentuk mangkuk terdiri dari 2 keping yang ditangkupkan menjadi satu, berfungsi sebagai peti jenazah. 5. Waruga adalah peti kubur batu berukuran kecil, berbentuk kubus, dan memiliki tutup. Dan yang terakhir, 6. Punden berundak adalah bangunan batu susunan batu berundak seperti candi. Digunakan untuk upacara pemujaan. Tradisi pewarisan budaya masyarakat. 1. Cara masyarakat merekam dan mewariskan masa lalu. Cara masyarakat yang belum mengenal tulisan merekam dan mewariskan masa lalunya dilakukan melalui tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan tradisi yang terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat menggunakan bahasa lisan dalam menyampaikan pengalaman sehari-hari dari seseorang kepada orang lain. 2. Folklore, mitologi, legenda, dan lagu. Folklore, mitologi, legenda, dan lagu-lagu di berbagai daerah dapat digolongkan ke dalam tradisi lisan yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah. 1. Folklore merupakan bagian dari sastra lisan yang berisi cerita, kisah, adat istiadat, keagamaan, upacara ritual, dan pengetahuan pada rakyat di daerah tertentu. 2. Mitos merupakan cerita tradisional yang materinya menyangkut dewa, penciptaan dunia, dan makhluk hidup. 3. Legenda adalah tradisi lisan masyarakat sebagai hasil rekonstruksi ingatan serta khayalan tentang lingkungan tempat tinggal mereka. Tradisi pewarisan kebudayaan masyarakat. Hasil kebudayaannya yang terpenting adalah alat-alat serpi atau flakes yang tidak diketemukan dalam kebudayaan Bastion Hoabien. Atas dasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Mesolitikum pada masyarakat awal Indonesia mendapat 2 pengaruh besar bagi peradaban, yaitu 1. Peradaban Bastion Hoabien dengan kapak Sumatera dan alat-alat tulang sebagai ciri khasnya. 2. Peradaban Mesolitikum Asia Daratan atau Cina dengan alat-alat serpi flakes sebagai ciri khasnya. Kedua kebudayaan besar tersebut nantinya bertemu di Indonesia di 2 tempat, yaitu Jawa dan Sulawesi. Buktinya antara lain 1. Ditemukannya kebudayaan Sampung Ponorogo. 2. Ditemukannya kebudayaan Toala di Sulawesi Selatan. 1. Kapak genggam. Kapak genggam yang ditemukan di dalam Bukit Kerang tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera. Lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera. 2. Kapak dari tulang dan tanduk. Di sekitar daerah Nganding dan Sidorejo, dekat Ngawi Madiun, Jawa Timur, ditemukan kapak genggam dan alat-alat dari tulang dan tanduk. 3. Flakes. Flakes berupa alat-alat kecil terbuat dari batu yang disebut dengan flakes atau alat serpi. Flakes selain terbuat dari batu biasa, juga ada yang dibuat dari batu-batu indah berwarna seperti chalcedon. Selanjutnya materi dilanjutkan oleh Mbak Aruma.
Makasih Mbak Adha. Di sini saya akan melanjutkan materinya terkait kebudayaan Dongsun dan kebudayaan Sahyun. Nah, yang pertama kebudayaan Dongson, yakni bagian dari perkembangan kebudayaan pada zaman perundingan, terutama pada zaman perunggu. Nah, kebudayaan ini berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara sekitar sejak 1000 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi, bergerak ke Indonesia lalu menuju Nusantara yang berkembang di Lemah Songhon. Pada 1924, Payet mengadakan penggalian di sebuah kuburan Dongson. Dalam penggalian tersebut ditemukan berbagai macam peralatan dari perunggu seperti neraca, bejana, ujung tombak, kapak, dan gelang-gelang. Berbagai peralatan yang ditemukan di Dongson memiliki kesamaan dengan yang ditemukan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ditemukan di Kerinci, Madura, dan paling banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal tersebut menimbulkan dugaan adanya hubungan budaya yang berkembang antara Dongson dan Indonesia. Nah, kebudayaan Sahyun merupakan kebudayaan pantai yang berasal dari Vietnam yang berakhir zaman logam sekitar 600 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Nah, benda perunggu yang ditemukan di wilayah Sahyun berupa seperti gelang dan lonceng. Dua benda logam tersebut diduga ikut mempengaruhi kebudayaan dan keberadaan lonceng dan gelang di Indonesia. Kemudian ciri khas kebudayaan Sahyun yaitu kuburan tempayan yang merupakan prosesi penguburan dengan memasukkan jenazah ke dalam tempayan. Setelah itu tempayan tersebut dikuburkan di dalam tanah. Nah, hal tersebut diyakini dibawa oleh orang Cham ke Kepulauan Indonesia. Penemuan tempayan kubur di Laut Sulawesi untuk di Indonesia sendiri. Kemudian kebudayaan Vietnam diyakini masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yakni jalur barat melewati Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan jalur timur melalui Formosa, Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Irian. Yang pertama, masyarakat agraris religius dengan bercocok tanam padi. Yang kedua, memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Yang ketiga, hidup dalam kelompok suku. Yang keempat, berdasarkan kehidupan gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Yang kelima, merupakan masyarakat dengan asas kesejahteraan bersama. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.